Gaduh akibat ucapan Jokowi jika Jokowi memerintahkan para relawannya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Ini dianggap sebagai upaya Jokowi menyelamatkan diri dari dosa-dosa politik yang di masa lampau. Yang mana jika ternyata Gibran tidak bersamai Prabowo dalam 2 periode, ini semua akan endgame. Betulkah Jokowi memerlukan Prabowo? Atau jangan-jangan Prabowo yang lebih membutuhkan Jokowi? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi siapa yang sebenarnya lebih membutuhkan? Jokowi terhadap Prabowo atau sebaliknya? Prabowo yang membutuhkan Jokowi agar bisa 2 periode. Mari kita bahas. Sudah Darko, banyak yang mengira dengan statementnya Pak Jokowi yang cukup membuat gaduh di sosial media dan juga jagat maya ini tentang mendukung Prabowo Gibran 2 periode, Presiden Prabowo dan Gibran 2 periode, itu bentuk dari langkah Pak Jokowi ini mencoba untuk mempertahankan beliau agar tetap di dalam kekuasaan atau pemerintahan, termasuk mempertahankan posisi anaknya Gibran. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya sejak awal Pak Prabowo itu naik jadi presiden di masa jabatannya sekarang itu bahasanya berkat adanya Gibran, dan juga Gibran ini tidak pernah menurut Pak Bahlil juga sempat diomongkan nggak pernah berencana untuk dicalonkan, cuman Pak Prabowo yang meminang Gibran, bahasa seperti itu. Di luar apapun yang terjadi, kita memang mengetahui bahwa Pak Prabowo mengakui 5 kali mencalonkan diri menjadi presiden, 4 kali kalah, sekali menang. Dan beliau mengakui sekali, dan beliau secara jantan dan juga sportif mengakui saat pidato kemenangannya setelah beliau ini memenangkan pemilu sebelum dilantik, beliau pun mengelulukan Pak Jokowi, bahkan menyanyikan lagu "Terima Kasih Bapak Jokowi". Ini sebenarnya sudah sangat gamblang bahwa Pak Prabowo itu kemarin membutuhkan Pak Jokowi. Dan Gibran ini memang diminta oleh Pak Prabowo untuk bersamai agar mendapatkan simpati dari pendukung Jokowi. Dan tidak ada yang salah tentang ini. Banyak orang yang entah naif atau mengambil hal-hal yang mungkin dianggap sebagai ini menyalahi etika dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa dalam politik hal seperti itu masih dikonsider atau dianggap wajar. Nah, permasalahan sekarang adalah saat orang-orang ini menganggap saat apapun yang sekarang ini terjadi, ini adalah tanda di mana Pak Prabowo dan Gibran ini mulai berseberangan, yang mengartikan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah tidak bersama. Bahkan setiap batuknya Pak Jokowi itu diartikan sesuatu yang mengarah ke sana. Karena sebenarnya mereka ini berfantasi dan ingin memang hal itu terjadi. Prabowo dan Jokowi yang akan ditunjukkan dengan Prabowo dan Gibran ini berpisah, itu segera terjadi. Bahkan mereka mengarang-arang cerita agar hal itu terjadi. Mereka berpikir Pak Prabowo akan senaif dan sebodoh itu untuk mempercayai mereka, dan akhirnya menjauhi Pak Jokowi yang kita tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Maka sebenarnya kemarin itu saat Pak Jokowi mengatakan hal tersebut, ini bukanlah asap tanpa api, dan itu bukanlah percikan api, itu adalah asap dari api yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini mulai renggang. Ada sebuah upaya kudeta dari Gibran. Ada sebuah upaya untuk menaikkan Gibran ini kemarin yang waktu anggota DPR diduga joget-joget, lalu Gibran terlihat nggak senang, dan ada upaya untuk mulai ingin menggantikan Prabowo dengan Gibran, yang ini nggak masuk akal sama sekali. Makanya Pak Jokowi berusaha meredam isu liar itu tadi dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Dan juga ini adalah sebuah signal bahwa jika selama ini ada sebuah upaya untuk memberitakan bahwa relawan Jokowi mulai marah terhadap Pak Prabowo karena satu hal dan yang lainnya, Pak Jokowi jelas di sini. Relawan menggunakan namanya, maka dikatakan bahwa ya tadi itu mendukung 2 periode. Tapi ini pun saja disalahartikan dan dibelokkan juga. Tapi sudah sempat kita bahas juga kemarin bahwasanya Presiden Prabowo dan Gibran. Betul. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi, apakah nanti Pak Prabowo tidak akan mengangkat Gibran sebagai wakilnya, Jokowi dan Gibran ini akan tetap mendukung Pak Prabowo. Yang artinya kita bisa lebih dalam dan lebih jauh lagi mengartikan bahwa Pak Jokowi tidak akan memajukan Gibran untuk maju menjadi capres. Pegang kata-kata saya. Kalau sampai di 2029 Gibran ini jadi capres, saya berhenti nge-YouTube. Saya nggak akan melanjutkan channel ini. Pun saya tidak akan mendukung Gibran juga. Maka kita bersama-sama akan memaksimalkan pembangunan bangsa ini dan tidak memberikan
celah sedikit pun akan adanya upaya proksi luar, mengacak-ngacak atas nama demokrasi dalam upaya menyalip tikungan di setiap kali ada pemilihan. Sabar dulu, 2029 masih jauh. Ini bukan artinya Pak Prabowo dan juga ini bukan artinya Pak Jokowi dan Gibran ingin maju lagi menjadi calon wakil presiden, tapi lebih diartikan sebagai mereka mendukung Pak Prabowo dan tidak akan maju menjadi calon presiden. Lantas kalau bukan dengan Gibran di tahun depan nanti atau mungkin periode keduanya, apakah Pak Prabowo tetap bisa sustainable untuk dipilih kembali? Saya kira akan bisa, dan saya juga sudah sempat bahas ya. Misalkan kemungkinan dengan Anies Baswedan atau dengan AHY atau dengan yang lainnya, ini masih sangat mungkin. Dan saya yakin Pak Jokowi tetap akan merestui dan mendorong untuk ke sana. Sehingga dinamika yang ada, saya kira apapun itu presiden akan tetap Prabowo Subianto. Tapi dengan sinyal-sinyal seperti pidato Pak Prabowo di ulang tahun PKS, kalau saya nggak salah, kalau salah tolong dibenarkan, bilang saya nggak dendam loh, saya nggak marah ya sama Pak Anies. Ini ya. kan bisa jadi sinyal. Jangan-jangan Mas Anies memang ingin diajak untuk merapat dan jadi wakil presiden. Dan saya sangat berharap hal itu terjadi. Sehingga kalau ditanya apakah nanti di 2029 akan sama sekali tidak ada pergantian, saya sih malah nggak mau. Kalau saya harus mendukung Pak Prabowo, saya akan mendukung sepenuhnya. Tapi kalau sampai Gibran lagi, saya sih akan protes ya. Saya akan lebih mendukung jika ternyata ini digantikan oleh seseorang yang lain, misalkan Mas Anies Baswedan, atau siapapun yang kita anggap nanti akan sesuai. Sehingga kita pun akan tetap bisa memfasilitasi demokrasi yang ada, tetapi tetap memberlangsungkan sesuatu yang memang sudah sejak awal terjadi dan nggak setiap 5 tahun ini di-reset lagi. Memang itu terkait keberlanjutan dan Pak Jokowi juga selalu menekankan hal tersebut. Tapi di satu sisi juga kita tahu Mas Gibran ini salah satu lambang atau simbol untuk para relawan-relawan Jokowi ini tetap mendukung Pak Prabowo. Kalaupun nanti Mas Gibran diganti, apakah maksudnya akan terjadi perpecahan juga di kubu Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo? Saya kira enggak ya, karena relawan ini semuanya setia pada Pak Jokowi. Dan orang-orang ini pun melihat bahwa selama Pak Jokowi pun ini tidak berkebalikan dengan Pak Prabowo, mereka kesetiaannya akan bisa dipegang. Bahkan dengan PSI yang semakin kuat dengan masuknya Ahmad Ali di sini, kita akan melihat ada fraksi atau lahirnya sebuah kekuatan politik yang baru yang akan menjadi salah satu politik besar yang ya kita tahu akan menggantikan P3 mungkin menjadi dewa partai yang ada di atas sana. Dengan berkembang PSI juga, apakah kita bisa bilang di sini Pak Prabowo di 2029 nanti justru lebih membutuhkan Pak Jokowi ketimbang Pak Jokowi yang membutuhkan Pak Prabowo? Saya pikir selalu Pak Prabowo masih tetap membutuhkan Pak Jokowi karena pendukung Jokowi ini ternyata memang masih setia. Dan pendukung Prabowo sekalipun itu kan nggak semuanya akhirnya mendukung Pak Prabowo karena banyak yang sakit hati. Karena sejatinya jika dahulu orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ini memang mendukung Pak Jokowi. Tapi kebanyakan dari pendukung Pak Prabowo saat dulu ini adalah orang yang nggak suka sama Jokowi. Dan agar Jokowi ini kalah mereka terpaksa bersama dengan Pak Prabowo. Tapi melihat hal ini maka mereka ini sekarang gamang. Karena memang tidak ada sebuah kesempatan di 2029 ada satu pemimpin yang akan bisa mewakili mereka untuk menggantikan Pak Prabowo. Tapi jika ternyata pemimpin itu dipersiapkan untuk 2034, maka sejatinya ini sesuatu yang akan lebih baik. Tapi ini akan menjadi wacana yang lain, maka kita akan tahu bahwa pertarungannya bukan tentang Prabowo, tapi pertarungan antara AHY, Anies Baswedan, dan mungkin saja Gibran. Oke, tapi kan ya, seperti yang kita tahu sendiri ya, maksudnya gesekan politik itu selalu ada, apalagi masalah Pak Prabowo yang sempat juga disinggung oleh Mas Anies yang 11% yang Pak Prabowo bilang itu nggak masalah buat dia. Terus juga yang kita tahu suhu politik pernah terjadi memanas antara Pak Jokowi juga sama Pak Anies, ya kan? Apakah itu akan bisa disatukan, maksudnya di dalam pesta demokrasi mungkin di 2029 oleh Pak Prabowo gitu, yang kita tahu sempat bermusuhan semua nih jadi opposite gitu? Saya kira akan bisa, tetapi tadi itu kepiawaian dan kejagoan Pak Prabowo mengontrol media sosial dan media ini sangat krusial. Media dan media sosial ini menyukai sekali keributan, pertentangan, dan juga adanya adu pikiran. Ini tidak baik untuk bangsa yang saat ini dikepung dengan kondisi geopolitik dan dengan kodrat bangsa yang memang terlahir berbeda-beda. Baik berbeda pulau, berbeda penampilan mereka, berbeda suku, bahasa, adat, budaya, dan lain-lainnya. Perbedaan adalah bensin dari algoritma. Dan jika algoritma ini tadi masih tetap mengakomodasi hal tersebut, maka ini akan jadi senjata yang lebih mematikan daripada sebuah negara besar sekalipun yang ingin menjajah kita.
Oke, seperti yang kita tahu kalau misalkan Pak Prabowo juga masih membutuhkan Pak Jokowi untuk nantinya keberlanjutan program Pak Jokowi sebelumnya dan juga program Pak Prabowo yang sekarang sedang dijalankan dan keberlanjutan yang lainnya lah di 2029 nanti. Sebenarnya ada juga part kecil atau mungkin part yang cukup besar yaitu PDIP sendiri yang masih belum berdamai dengan Pak Jokowi, terutama Bu Meganya, ya kan. Akankah di 2029, maksudnya masih kan Pak Prabowo masih akan membersamai Pak Jokowi, PDIP akan mengambil langkah seperti apa lagi gitu? PDIP punya PR-nya sendiri untuk meredam Ibu Megawati Soekarno Putri dalam arti yang positif. Ibu ini harus saatnya bukan dilengsarkan ya, tapi lebih diberikan porsi yang sepantasnya. Seperti Pak Jokowi jadi Dewan Penasehat, Pak SBY pun demikian juga. Mungkin Pak Prabowo saat ini waktu sudah jadi presiden, beliau mundur. Jadi nggak jadi ketua umum. Pak Surya Paloh pun harapannya demikian. Nah, orang-orang ini sejatinya bisa menemukan kader baru mereka atau menaturalisasi dari sekarang juga. Karena jika tidak, popularitas dari partai dan juga kursi yang akan didapatkan ini pasti akan berkurang karena mereka akan kalah populer dengan orang-orang seperti kita tahu fenomena Bro Ron ya, Ronald Sinaga ya. Itu yang semakin terkenal dan dimulai dari sosial media. Jika muncul Bro Ron baru, jika muncul Ahok baru, maka yang ada adalah naturalisasi dan bukanlah kader partai yang merupakan anak ideologi. Terakhir Mas Darko, seperti yang kita tahu ya PSI juga menjadi salah satu kendaraan politik Pak Jokowi bisa disebut seperti itu, yang mana memang sekarang ini sudah cukup besar dan kiprahnya juga selalu terdengar nih di telinga para pembenci Jokowi pun sama. Tapi yang kita lihat ke depannya, apakah PSI ini akan menjadi partai yang sebesar itu nantinya dan juga akankah PSI ini menjadi juga salah satu penentu apa ya bahasanya, penentu kemenangan Pak Prabowo nantinya, karena seolah-olah kan Pak Jokowi sama Gibran ini nantinya sudah nggak ikut di depan layar nih. Saya pikir masih. Dan jangan salah, Gibran atau Kaesang ini masih akan tetap ada hingga bahkan 2034 nanti. Kalaupun mereka ternyata tidak menjadi, ya kita bilang pemimpin bangsa ini, saya pikir mereka akan mengambil alih posisi PDIP menjadi kekuatan di parlemen. Yang mana ini juga akan menjadi penting. Maka sejatinya jika ini semua berjalan dengan lancar, maka Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang demokrasinya ini akan tenang, nggak akan bergolak, dan tidak gampang disusupi atau dimasuki oleh agenda asing yang selalu akan parkir di depan pintu dan menanti waktu untuk masuk saat adanya kontestasi perpolitikan terjadi. Maka hati-hati dengan penumpang gelap ini karena mereka tidak punya sebuah tujuan yang sama seperti kita ingin majukan Indonesia. Mereka ingin memajukan bangsa mereka sendiri. Mereka ingin mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Mereka ingin pemimpin yang akan berpihak kepada kepentingan mereka. Dan pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin ini pasti akan dibiayai dahulu. Dan hati-hati dengan orang seperti ini karena mereka bisa saja memperalat anak bangsa tanpa mereka menyadari. Lewat apa? Lewat NGO. Lewat adanya LSM berkedok demokrasi, hak asasi manusia, perlindungan kepada wanita mungkin, dan juga korupsi serta kepedulian lingkungan. Maka hati-hati terhadap oknum-oknum yang pergunakan isu-isu yang ya kita tetap harus mendukung adanya hal tersebut. Tapi jika itu akan dijadikan sebuah kendaraan untuk mengacak-acak negeri ini, kita harus siap sedia. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton tayangan ini hingga selesai. Musuh kita bukanlah saudara-saudara kita, tetapi algoritma yang selalu haus akan perbedaan, akan polarisasi, dan akan penghargaan kepada keberanian untuk menentang atas nama kritis tapi menafikan persatuan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.